Ketemu lagi di Jas Merah bersama saya Irfan Afifi. Kali ini kita akan membahas seorang tokoh besar, seorang pujangga, barangkali pujangga terbesar di tanah Jawa. Atau lebih tepatnya dia sering dikenal sebagai Pujangga Panutup tanah Jawa. Pujangga terakhir masyarakat Jawa bernama Ronggo Warsito. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Siapa sosok ini? Siapa sosok Ronggo Warsito ini? Dia dieluk-elukan sebagai pujangga panutupnya tanah Jawi, pujangga terakhirnya masyarakat Jawa. Konon setelah wafatnya tidak ada lagi pujangga dalam pengertian nalar tradisi ilmu lama. Bukan hanya dia seseorang yang bisa menuliskan atau seseorang yang bisa menguasai ilmu sublim kehidupan yang diungkapkan dalam lapis-lapis kebenaran, takaran kebenaran dalam sebuah tembang indah, melainkan sosok pujangga adalah orang yang teranugerahi oleh pancaran cahaya ketuhanan, keilahian yang oleh orang Jawa disebut sebagai wahyu kapujanggan. Ronggo Warsito dilahirkan di tahun 1802 dan meninggal di tahun 1873. Nah, dia adalah orang yang hidup di masa transisi. Hidup di masa transisi dari apa yang disebut sebagai masa tradisional menuju perubahan masa modern atau zaman modern yang dibawa orang Belanda ke masyarakat Jawa. Saya kira gelar kepujanggaan pujangga terakhirnya menandai bahwa dia merupakan sosok otoritas terakhir pengetahuan ilmu tradisional ya, ilmu pengetahuan lama ya. Pasca wafatnya, kita tahu masyarakat Jawa berbondong-bondong berpindah, berburu, berganti dengan ilmu modern yang ditawarkan oleh Eropa. Dan ini situasi ini membuat masyarakat Jawa tidak mungkin lagi 100% kembali kepada pengetahuan lamanya. Dan saya membayangkan Ronggo Warsito merupakan pujangga terakhir, otoritas pengetahuan lama terakhir yang mempertahankan ini, sehingga nanti setelah orang-orang Jawa ini memeluk ilmu modern, ia tidak akan mungkin kembali 100% untuk menguasai ilmu Jawa. Wong Jawa ilang Jawane, wong Jawa tinggal separuh. Siapa sebenarnya sang pujangga ini dan dari mana latar belakangnya? Presiden Soekarno dalam sebuah peresmian pembuatan patung Ronggo Warsito ya di Surakarta di tahun 1953 mengatakan bahwa Ronggo Warsito bukan hanya pujangga keraton, tapi dia adalah pujangga rakyat. Nah, dia lahir di tahun 1802 dengan nama kecil bernama Bagus Burham atau kadang dilafalkan sebagai Bagus Burhan. Barangkali ini perubahan serapan bahasa Arab dari bunyi N ke M itu kita akrab sebenarnya. Misalnya kata jin itu diserap dalam bahasa Arab menjadi jim gitu ya. Kata burhan diserap ke dalam bahasa Jawa menjadi burham gitu ya, Bagus Burhan. Ini nama kecilnya. Ia lahir dari seorang ayah yang juga seorang pujangga bernama Raden Mas Pajangsworo. Raden Mas Pajangsworo ini merupakan anaknya Raden Sastronegoro atau yang dikenal sebagai Pujangga Yosodipuro II. Nah, Pujangga Yosodipuro II ini merupakan anaknya Yosodipuro I. Oleh karenanya Ronggo Warsito lahir dari terah pujangga besar. Namun juga dari keturunan kakeknya ya, buyutnya Yosodipuro I misalnya. Yosodipuro I adalah anak dari seorang ibu bernama Maryam ya, Maryam yang merupakan anaknya
seorang ulama besar bernama Khalifah Caripu ya. Dan dari jalur ayahnya ini Yosodipuro I yang merupakan kakek buyutnya Ronggo Warsito juga berasal dari keturunan Kiai Tumenggung Padmanegara. Ini masih merupakan keturunan Sultan Pajang. Dan juga Kiai Tumenggung Padmanegara ini juga dikenal sebagai santri sufi yang berguru ke seorang Syekh Sufi di Palembang bernama Syekh Zainal Abidin ya. Nah, sehingga dari penalaran ini kita bisa simpulkan bahwa Ronggo Warsito merupakan keturunan terah pujangga-pujangga besar di Mataram, Surakarta, tapi juga sekaligus merupakan keturunan ulama sufi di zamannya gitu ya. Sehingga tak aneh misalnya jika Ronggo Warsito menghabiskan masa remaja mudanya begitu ya. Kemudian ia nyantri di pesantren Gebang Tinatar di Tegalsari, Ponorogo ya, Ponorogo hari ini ya, dengan asuhan Kiai Hasan Besari begitu ya. Kiai Hasan Besari yang mengajar Ronggo Warsito ini dulu merupakan teman santrinya Yosodipuro II saat dulu juga belajar di pesantren Tegalsari ya. Nah, Yosodipuro ini sama Kiai Hasan Besari ini diasuh oleh Kiai Ageng Muhammad Besari ini. Ini salah satu pendiri pesantren Gebang Tinatar di Tegalsari. Sehingga ketika Ronggo Warsito itu nyantri di pesantren Tegalsari, sebenarnya ini merupakan saran dari kakeknya yaitu Yosodipuro II karena dia merupakan alumni pesantren ini. Di pesantren ini Ronggo Warsito menghabiskan masa mudanya begitu ya. Ia konon dikenal sebagai santri yang sangat bandel, sangat tidak patuh dan bahkan jarang mengikuti pelajaran ngajinya begitu ya. Akibat kebandelan ini bahkan sampai misalnya Kiai Hasan Besari saat itu kemudian marah begitu dan kemudian mengusirnya begitu ya. Akhirnya Ronggo Warsito akhirnya berkelana ke daerah Madiun dan Kediri ya. Namun tidak begitu lama Kiai Hasan Besari kemudian bermimpi, mendapatkan ilham atau isyarat mimpi di dalam tidurnya begitu untuk memanggil kembali Bagus Burhan ini atau Ronggo Warsito ini ya. Bagus Burhan akhirnya dipanggil lagi ke pesantren Tegalsari, akhirnya dia nyantri lagi di Tegalsari. Namun kebandelannya tidak berubah, dia jarang sekali ngaji. Hingga suatu saat dia akhirnya sering bertirakat di pinggir sungai yang tidak jauh dari pondok pesantren Tegalsari. Akhirnya menurut pengakuan abdi pembantunya, abdi pendampingnya itu Ki Tanujoyo misalnya, dia teranugerahi oleh cahaya atau pancaran cahaya ilham ketuhanan begitu, yang oleh orang Jawa disebut sebagai wahyu kabujangga. Konon sinarnya ini memancar menerpa makanan yang hendak dimakan oleh Ronggo Warsito. Sehingga setelah memakan makanannya ini, Ronggo Warsito kemudian tercerahi oleh cahaya ini. Dia dikatakan di dalam sebuah serat babat Cariyos Lelampahing Suwargi Raden Ngabahi Ronggo Warsito yang ditulis oleh Komite Ronggo Warsitan tahun 1931 ya. Itu menyebutkan bahwa setelah pencerahan sinar yang menerpa dirinya ini, itu kemudian Ronggo Warsito tiba-tiba bisa melafalkan pembacaan Al-Quran dalam bahasa Arabnya secara fasih begitu. Bahkan terjemahan bahasa Jawanya terpancar dari pembacaan-pembacaannya begitu. Nah, ini cerita-cerita lokal menceritakan seperti itu. Nah, sejak saat itulah Ronggo Warsito menguasai keilmuan keagamaan ya, yang ada di pesantren Tegalsari, dan bahkan dia dikatakan sempat sering dijadikan badal atau guru pengganti ya oleh Kiai Hasan Besari. Kalau dia berhalangan untuk mengajar begitu, dia menjadi guru pengganti, sering menjadi guru pengganti. Oleh karenanya juga di babat Ronggo Warsitan disebutkan bahwa dia dinamai oleh Mbah Hasan Besari dengan sebutan sebagai Mas Ilham. Nama panggilannya ya, karena seseorang yang mendapatkan ilham, cahaya ilham keilmuan
kira-kira begitu. Nah, dari proses nyantrina inilah kemudian dia pulang ke Keraton Surakarta gitu. Di Keraton Surakarta ini kemudian ia dijadikan anak atau tinggal di dalam kompleks Pangeran Panembahan Buminoto gitu ya. Panembahan Buminatan ini merupakan adiknya Pakubuwono, raja yang berkuasa saat itu, yaitu Pakubuwono keempat gitu ya. Sehingga dari didikan Pangeran Buminoto ini, Panembahan Buminoto inilah Ronggowarsita juga berkembang begitu. Dan bahkan di masa-masa tinggal di Buminatan ini, Ronggowarsita kemudian menikah dengan Raden Ayu Gombak ya, yang dari Kediri. Tadi pas pengelanaan tadi ketemu jodohnya begitu ya. Nah, juga di rumah Buminatan ini akhirnya Ronggowarsita memutuskan untuk menyantri lagi, menjadi santri kelana lagi ke arah timur Jawa, ke arah timur Pulau Jawa ya. Dia sempat menyantri di banyak pondok begitu, banyak pondok dan pesantren, padepokan juga. Dia sempat singgah di Kediri, dia sempat singgah di Banyuwangi, bahkan konon dikatakan dia sempat belajar kepada seorang ajar Hindu di Bali bernama Ajar Sidolaku. Bahkan di sumber-sumber yang lain dikatakan juga ia sempat berkelana, menjadi santri kelana di tanah Melayu, tanah Malaka begitu. Wallahu alam, saya tidak bisa memastikan. Tapi kira-kira dari proses nyantri kelana itu akhirnya dia pulang kembali ke Keraton Surakarta. Yang rajanya sudah berubah menjadi Pakubuwono kelima ya. Nah, di Pakubuwono masa-masa inilah kemudian dia meniti karirnya sebagai pejabat kerajaan, mulai dari Carik Kadipaten Anom, menjadi Carik Kadipaten Anom dengan gelar Raden Mas Pajang Anom gitu ya. Kemudian naik lagi menjadi mantri ya, mantri Kadipaten Anom begitu dengan gelar Raden Mas Ngabehi Sarotoko. Kemudian naik kembali menjadi Panewusdoso Kadipaten Anom, kemudian naik lagi jadi Panewu Mantri ya. Nah ini kemudian dari karir terakhir inilah yang kemudian dia mendapatkan gelar, nama gelarnya menjadi Raden Ngabehi Ronggowarsita ketiga. Nah ini gelar yang ia dapatkan, sehingga nama Ronggowarsita sebenarnya dari fase-fase inilah. Di masa ia mengabdi ke keraton ini dia melampaui banyak perubahan raja ya, dari mulai sejak dari zaman Pakubuwono IV, Pakubuwono ke-5, ke-6 sampai nanti Pakubuwono ke-9. Nah, di masa-masa inilah dia mengarang banyak sekali karya sastra, baik dalam bentuk tembang maupun dalam bentuk prosa ya. Nah, karya-karyanya bahkan ada yang berketebalan hingga ribuan halaman begitu ya. Misalnya kita contohkan serat Pustaka-raja maupun serat Paromoyogo ya, itu memang berketebalan ribuan halaman yang juga dia dikenal seorang penggubah serat Broto-Ido Kawi gitu ya. Dia juga penulis Tapel Adam, dia penulis Kaul Musarar gitu ya. Dia juga yang ini ya, cerita tentang Kaul Musarar, Tapel Adam, dan ini menceritakan tentang kisah sejarah Jawa dari sejak zaman prasejarah sampai datangnya Islam di tanah Jawa begitu. Dia juga menulis tembang-tembang sufistik Jawa ya, tembang-tembang sufistik Jawa baik dalam bentuk suluk maupun wirid ya, tembang prosa gitu ya. Salah satunya ada suluk Maklumat Jati gitu, kemudian ada Sabdo Jati, suluk Pamoring Kawula Gusti, wirid Hidayah Jati, bahkan dia dikenal sebagai pengarang Saridin ya, suluk Saridin yang itu sangat dikenal. Kemudian nah ada satu karyanya bernama Serat Kolotido yang dimulai dari bait A Menangi Zaman Edan, itu dianggap sebagai karya yang barangkali merupakan karya sastra yang paling dikenal dari sepanjang sejarah karya sastra Jawa gitu ya. Bait-bait A Menangi Zaman Edan ini dihafalkan oleh masyarakat gitu. Dihafalkan oleh masyarakat dan diingat sebagai penanda zaman Edan gitu ya. Itu yang diwartakan oleh Ronggowarsita. Dan juga di serat yang lain, misalnya serat Sabdo Jati misalnya, dikatakan juga dia telah
meramalkan, menjangka tentang masa gemilang yang akan dicapai oleh masyarakat Jawa dengan candra sengkala wiku memuji ngesti sawiji ya. Ini berangkat tahun sekitar kalau di Masaikan yaitu tahun 1945. Nah, ini ramalan ini atau jangka ini kemudian diyakini oleh banyak masyarakat ya. Sehingga memberi harapan bagi datangnya sebuah masa yang gemilang setelah melewati fase zaman penjajahan, zaman kolobendu, dan zaman ini kemudian segera berakhir dan diramalkan oleh Ronggo Warsito akan menuju zaman keemasan Kolo Subo ya, yang itu akan kita tandai hari ini sebagai tahun kemerdekaan Indonesia. Oleh karenanya tidak salah jika Soekarno menyebut bahwa selain sebagai pujangga rakyat, Ronggo Warsito adalah orang yang telah memberi kekuatan moral bagi rakyat Indonesia untuk menjemput zaman keemasan yang dia jangkakan di serat-seratnya, yang itu memberi harapan moral bagi masyarakat untuk mendambakan zaman kegemilangan, zaman keemasan bernama kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Lalu apa yang terjadi di masanya? Saat penjajah benar-benar sudah menguasai Jawa, apa yang terjadi di masa ia hidup? Nah, ini ada satu peristiwa peristiwa transisi penting yang menandai ketundukan masyarakat Jawa. Kita tahu saat Pakubuwono ke-6 berkuasa, nah ini saat Ronggo Warsito juga mengabdi di kerajaan itu telah terjadi peristiwa perang besar yang digelurakan oleh Pangeran Diponegoro melawan kolonial Belanda ya, di tahun 1825 sampai 1830 ya. Nah, ini di Surakarta penguasanya bernama Pakubuwono ke-6. Pakubuwono VI menghadapi dilema, apakah dia ingin mendukung pemberontakan Pangeran Diponegoro melawan kolonial ataukah dia membela kolonial Belanda begitu ya. Nah, atas saran ayahnya Ronggo Warsito, Raden Mas Pajang Sworo, akhirnya Pakubuwono secara sembunyi-sembunyi mendukung perlawanan perang Diponegoro. Di beberapa tempat diceritakan misalnya bahwa dia bahkan mengusahakan untuk bertemu dengan beberapa kali dengan Pangeran Diponegoro untuk membantunya baik secara keuangan maupun peralatan militer begitu ya. Nah, ini atas saran ayahnya Ronggo Warsito. Nah, Ronggo Warsito yang saat itu berumur 23 tahun juga berjaga-jaga di daerah Nusupan. Ini menurut keterangan budayawan Anjar Ani ya, mengatakan bahwa dia juga ikut membantu dukungan ayahnya membela Pangeran Diponegoro ini ya. Dia berjaga di Nusupan saat menjagai sang rajanya PP6 bersama ayahnya bertemu dengan pasukan atau dengan Pangeran Diponegoro. Nah, akhirnya dukungan ini terbongkar. Belanda segera mengenali bahwa Pangeran Pakubuwono ke-6 itu mendukung pemberontak Pangeran Diponegoro. Sehingga akhirnya Pakubuwono ke-6 dibuang ke tanah Ambon. Sedangkan ayahnya Ronggo Warsito, Raden Mas Pajang Sworo, kemudian juga dibuang. Ketika sampai di Jakarta akhirnya dibunuh di Jakarta, konon dibunuh di Jakarta dan kemudian dibunuh di sana dan jenazahnya dibuang ke laut. Menurut keterangan seorang sejarawan bernama Nancy Kaptorida misalnya dikatakan bahwa dalang dari penangkapan ayahnya ini adalah muridnya sendiri bernama C.F. Winter yang sekarang kita kenal sebagai Bapak Javanologi Jawa, di mana dalang Winter ini, Winter tokoh Javanolog, Bapak Javanolog ini kemudian mengerahkan satu pasukan untuk menangkap ayah Ronggo Warsito di rumahnya, sedangkan satu pasukan lagi mengambil seluruh koleksi manuskrip, benda-benda pusaka, kitab dan lain sebagainya yang ada di rumah ayahnya Ronggo Warsito ini. Sehingga ini benar-benar murid yang tidak tahu berterima kasih. Dialah dalang yang memenjarakan ayahnya Ronggo Warsito. Sejak penangkapan ayah Ronggo Warsito dan
pembuangan Raja Pakubuwono ke-6, Jawa benar-benar sudah tunduk. Setelah selesainya perang Diponegoro di tahun 1830-an, baik Surakarta maupun Yogyakarta sudah tunduk secara total kepada kekuasaan kolonial. Ronggowarsito sebagai anak sang pemberontak Raden Mas Pajang-Swara ini juga gerak-geriknya diawasi sangat ketat oleh pemerintah kolonial Belanda gitu ya. Dia akhirnya harus beradaptasi, menyesuaikan diri, dan bahkan dia barangkali seseorang otoritas pujangga terakhir pengetahuan tradisi yang akhirnya harus beradaptasi untuk menjadi subjek informan bagi penelitian-penelitian yang dilakukan oleh masyarakat Eropa saat itu ya. Kita tahu pasca perang Jawa maupun dibuangnya Pakubuwono ke-6 itu Belanda sedang mengintensifkan untuk memburu naskah, kemudian mengumpulkan naskah dan kemudian menelitinya, mengkodifikasikannya untuk menguasai pengetahuan masyarakat Jawa ya. Dan Ronggowarsito adalah otoritas terakhir yang berusaha disesap keilmuannya, kira-kira gitu ya. Nah, dalam galur pengetahuan nalar kolonial bahwa menguasai pengetahuan masyarakat Jawa adalah menguasai masyarakatnya, dan menguasai masyarakatnya adalah menundukkan masyarakatnya. Nah, Ronggowarsito sebagai otoritas terakhir pengetahuan tradisi akhirnya berusaha melawan dalam diam. Berusaha melawan tapi tanpa daya begitu ya. Anak sang pemberontak yang berusaha melawan dalam diam, dalam pengetahuan, kira-kira begitu. Nah, oleh karenanya misalnya di masa setelah perang dan dibuangnya PB6 misalnya, setelah Raja Pakubuwono ke-9 berkuasa, dia dibenci oleh Raja Pakubuwono ke-9. Raja Pakubuwono ke-9 ini merupakan anaknya PB6 yang dibuang ke Ambon ya, yang saya ceritakan tadi. Dia membenci Ronggowarsito karena menganggap bahwa gara-gara ayahnya lah Pakubuwono ke-6 ayahnya Ronggowarsito lah Pakubuwono ke-6 dibuang ke tanah Ambon begitu ya. Dia juga dibenci, bahkan kadang kemiskinannya kadang dia dikatakan sebagai seorang pujangga yang sangat miskin. Dia dijadikan objek penelitian, jadikan informan bagi tokoh-tokoh Javanologi yang tadi C.F. Winter dan kawan-kawan ya. Di sana ada Cohen Stuart, ada C.F. Winter yang berusaha menjadikan Ronggowarsito sebagai otoritas terakhir tradisi ini menjadi subjek informannya untuk penelitian, meneliti masyarakat Jawa ya. Meneliti masyarakat Jawa adalah menundukkan masyarakatnya begitu. Nah, ini ada di masa transisi inilah Ronggowarsito akhirnya teriris-iris hatinya, teriris-iris kesedihannya. Dia diiris-iris oleh kesedihan di dalam hatinya begitu ya. Makanya sempat misalnya perlawanan diam ini dia tunjukkan misalnya saat itu dia diajak oleh C.F. Winter dan keluarganya ya. Dan sekeluarga yang mendirikan majalah Bro Martani. Ini majalah paling awal berbahasa Jawa yang terbit di Jawa ya, bahkan di Hindia Belanda ya. Ini majalah yang berusaha memetakan, memunculkan kembali keilmuan-keilmuan Jawa yang diinisiasi oleh C.F. Winter dan keluarga ya. Nah, Ronggowarsito sempat diajak bergabung menjadi salah satu dewan redaksi di majalah ini. Namun karena watak pemberontaknya ini sebagai anak pemberontak, dia akhirnya meloloskan sebuah tulisan yang konon sangat subversif dan merongrong kekuasaan kolonial gitu. Akhirnya dia dipecat secara tidak hormat begitu. Konon katanya tulisan yang merongrong ini ditulis dengan nama samaran yang banyak orang mengidentifikasi ini adalah tulisan Ronggowarsito sendiri begitu ya. Dia juga pernah ditawari terbang ke Belanda untuk mengajar bahasa Jawa di Belanda, namun ia menolak begitu. Padahal para ahli sastra, para sarjana, para cerdik cendekia di zamannya seluruhnya sudah mengikuti alur perpindahan otoritas pengetahuan ini, sebut saja begitu ya. Jadi di masa-masa Javanologi awal ini berkembang, seolah-olah ada pergeseran bahwa otoritas keilmuan Jawa dan kebudayaannya akan berpindah kepada otoritas kolonial.
dan memegang otoritas pengetahuan masyarakat jajahan adalah memegang otoritas untuk menundukkan masyarakat jajahannya begitu. Nah, Ronggo Warsito sadar akan ini. Banyak sarjana sudah bergabung dan ikut sehingga dia merasa bahwa kerajaan Jawa yang dia abdi, dia jadikan tempat pengabdiannya gitu sudah kehilangan marwahnya. Makanya ungkapan-ungkapan kesedihan Ronggo Warsito ini diungkapkan dalam serat Kolotidonya yang terkenal ya. Jadi misalnya mangkeo delajating projo wus kawuryan wus sunyoruri gitu. Jadi martabat, harga diri, derajat, marwah kerajaan sudah kosong, sudah tidak ada lagi. Karena melihat praktek penundukan pengetahuan ini berjalan secara sistematis ya. Sehingga sang paramengkawi ponang, paramengkawi kawiladeng tias malatkum, tias malatkum. Jadi sang pujangga dilanda kesedihan, dilanda duka cita yang mendalam. Kata tangi tangis siro paramengkawi kawiladeng tias malatkum. Jadi hati sang pujangga teriris dan diliputi oleh kesedihan begitu karena melihat martabat kerajaan sudah tidak lagi berdaulat secara pengetahuan begitu dan segera akan berpindah otoritas pengetahuan itu kepada kolonial. Kongas Kasudraniro terlihat betapa nistanya sang pujangga ini, betapa nistanya kerajaan ini. Karena sudah sang pujangga tidak bisa berbuat apa-apa. Sujono, Sarjono, Keli, Kalulun, Kolotido. Para sarjananya, para cendikianya juga ikut Kelu. Juga Keli terbawa arus. Kalulun, Kolotido dilahap, dimakan oleh keraguan-raguan dalam proses pendudukan kedaulatan berpengetahuan masyarakat Jawa begitu. Nah, ini ungkapan-ungkapan dalam Kolotido yang menggambarkan situasi perih yang dihadapi oleh Ronggo Warsito di mana praktek menguasai pengetahuan yang berpindah kepada otoritas kolonial bermakna adalah otoritas untuk menundukkan kekuasaan masyarakat Jawa. Nah, seolah-olah Ronggo Warsito ingin menunjukkan di akhir-akhir hidupnya bahwa ada satu eksemplar, ada satu contoh seorang yang masih di antara rajanya yang telah tunduk, para menterinya yang sudah tunduk, para cerdik-cerdikiannya yang sudah pada tunduk kepada kekuasaan kolonial, ada satu otoritas terakhir yang tidak mau tunduk di level perang pengetahuannya bernama Ronggo Warsito begitu. Makanya dia dikenal sebagai Sang Pujangga Panuto. Namun kita juga bisa memaknai lain, misalnya Ronggo Warsito. Ini kayak nama yang sudah dijangka ya dari sebelumnya ya. Kenapa dia digelari Ronggo Warsito? Kita katakan misalnya Ronggo adalah dalam bahasa Jawanya adalah seorang pemuka, seorang pemimpin atau seorang senopatinya perang. Ronggo. Perang di dalam apa? Perang di dalam Warsito, Wursito, Mursito. Yang dalam bahasanya berarti pembicaraan, kisah, atau pelajaran, atau mungkin dalam bahasa hari ini bisa kita sebut sebagai diskursus. Seorang senopatinya perang di dalam perang diskursus gitu ya. Senopatinya perang terakhir diskursus pengetahuan, kira-kira begitu ya. Senopati perang terakhir dalam perang diskursus pengetahuan. Nah, ini kayak semacam usaha untuk menegakkan diri bahwa ada satu otoritas terakhir pengetahuan yang tidak mau tunduk kepada penguasaan pengetahuan kolonial. Ronggo Warsito, sang senopati perang diskursus terakhir yang meninggalkan jejak-jejak karyanya yang mungkin bisa kita pelajari hari ini ya. Pasca meninggalnya Ronggo Warsito, masyarakat Jawa berpindah berbondong-bondong pindah ke menekuni ilmu modern. Sejak meninggalnya Ronggo Warsito, seluruh pengetahuan Jawa
seluruh dengan khasanah kebudayaannya, khasanah tradisinya maupun khasanah keilmuannya akhirnya ada di tangan otoritas kolonial, bahkan mungkin sampai hari ini. Akhirnya kita tidak lagi mandiri mendefinisikan tentang kebudayaan kita, tentang pengetahuan kita, selalu harus dibayang-bayangi oleh definisi kesarjanaan kolonial, bahkan sampai pasca kolonial hari ini yang terus-menerus mendefinisikan tentang apa definisi ilmu maupun kebudayaan maupun identitas masyarakat Jawa. Alias kita sebagai orang hari ini merasa bahwa kita masih menjadi konsumen pengetahuan, belum menjadi produsen pengetahuan. Belum menjadi produsen pengetahuan yang bisa mendefinisikan secara utuh identitas kebangsaan kita, identitas kejawaan kita, identitas keindonesiaan kita. Bukan berarti kita menolak informasi dari pengetahuan-pengetahuan kolonial, namun kita di level pengetahuan memang harus kita akui masih menjadi konsumen pengetahuan bahkan hingga hari ini dan belum menjadi produsen pengetahuan. Nah, sosok Rangga Warsito bisa menjadi eksemplar, menjadi teladan bahwa dia sudah menunjukkan perlawanan terakhirnya di level pengetahuan. Bahwa ada orang yang mau membela nalar pengetahuan tradisinya, membela menjadi senopati diskursus pengetahuan terakhir yang tersisa, dan di titik itulah saya pikir Rangga Warsito mempunyai relevansinya bagi kedaulatan pengetahuan kita di masa ini. Terima kasih.